Waktu kalian lagi seneng-senengnya naksir, guys saya yang satu ini udah jadi duta air. Dia juga aktif di TikTok, tapi bukan cuma modal goyang tok. Tapi bukan cuma modal goyang tok. Gimana sih? Udahlah, ngobrol aja yuk. Halo Nadine. Hello. Oke, Aletea Nadine ya, benar? Yes. Oke, tuh. Can you tell us a bit about yourself, Nadine? Kenapa kok Nadine bisa diundang sih ke sini? Atau mungkin tell us a bit about yourself dulu kali. Siapa Nadine itu? Sekolah, Okay. kuliah? Uh, my name is Olivia Nadine. Terus I'm currently in college. Lagi nggak sih, bukan college juga. Lagi di university, lagi kuliah. Mau masuk semester 3 jurusan teknologi pangan, food tech, di Universitas Swasta di Jakarta. Oke, food tech ya? Food tech. Food tech, oke mantap. Tapi bukan masalah karena food tech-nya nih Nadine dia ada di sini nih. Karena Nadine ini dulu jadi duta air. Waduh, tahun berapa tuh Nat ya? 2018. It's actually Duta Hari Air. Oh, Duta Hari Air. Oh, oke, benar-benar. Duta Hari Air. Oke. Ada yang tahu nggak nih Mhm. teman-teman yang nonton di sini? Ya coba nanti komen di bawah atau apa enggak nih. Saya aja jujur baru pernah dengar waktu pas itu dengar ada yang namanya Duta Hari Air ya gitu. So what is this Duta Hari Air all about? So basically, my pas aku ikut, it was the first generation. Jadi benar-benar pertama kali itu diadain. So it's basically like a competition dari apa apa PUPR, Kementerian PUPR, Ya, lebih ya. tepatnya kayak di Ditjennya SDA gitu kan. Jadi sebenarnya what we do itu to raise awareness Oke. about water gitu, especially ya pokoknya about water, kayak what the government is doing currently. Terus apa ya, kayak ya pokoknya kayak kita sebagai anak muda jadi lebih aware terhadap the current situation gitu, tentang air, lebih kayak how to save them, terus tentang infrastructure yang dibangun sama pemerintah gitu-gitu Oh, sih. oke. How can you become Duta Hari Air gitu? What's the process? So basically what we did itu kita it's a speech competition. Oh, oke. Jadi awal-awalnya we ran through several stages. Pertama itu kita speech, abis itu ada tahap interview, and then biasa ada additional task juga yang mereka suruh kita, misalnya kayak buat vlogging, karena Oh, when you become Duta Hari Air you have to vlog kan. tapi itu Terus semua ngenalin harus infrastruktur. related dengan air. Iya, tergantung tema yang dikasih gitu kan. Oke. Terus entar finalnya kita bakal ada speech lagi. Jadi kita speech in front of tergantung sih, biasa ada dirjennya, terus bisa juga Pak Menteri diundang gitu kan ke situ. Hmm. Tuh. Oke. Berarti kalau teman-teman yang mau jadi Duta Hari Air, ini mereka masih terus ya, continuous ya, Terus harusnya continuous. Sekarang yearly 2020 juga program. udah dipilih ya. Iya, dan Ya, kemarin juga kalau nggak salah nih continuous. adanya Nadine juga ikut ya dalam lombanya kan, Iya, tapi juara 2 ya? ya, juara 3. Dia juara 3, oke. Kalau enggak itu nanti pass on tuh ke adenya tuh ya. Tapi adenya kemarin sempat ikut juga. Jadi teman-teman nanti yang nonton kalau mau coba tahu, coba lihat ya mungkin bisa googling atau mungkin nanti bisa tanya-tanya kalau kemarin Nadine kebetulan dari sekolahnya ya, Ya, from agak school. difasilitasi ya from your school. Jadi mungkin kalian bisa tanya juga ke sekolah kalian gitu. Basically what you do after kamu dapat Nadine adalah duta hari air. Terus apa Mhm. nih, dikontrak setahun kah? Harus ada sesuatu bikin Oh, enggak. program atau apa nih? Nah, Enggak sih, kita nggak pakai kontrak gitu. Biasa ntar mereka bakal ngajak kita kayak keliling. Misalnya lagi ada pembukaan apa nih, infrastruktur apa, kita bisa oke. kita bisa bisa diundang, Untuk atau ya untuk di situ hadir, terus kita hadir. vlogging atau foto gitu-gitu kan, bisa wawancara. Terus ntar kita bakal share ke social media. Jadi basically kita mediumnya gitu loh, Oke. antara mereka sama youth gitu anggapannya. Iya, Jadi iya. kita terus kayak waktu itu kalau aku ngunjungin infrastruktur kayak sempat ke Jawa Barat. Jadi ada Oh, beberapa infrastruktur yang kita kunjungin, terus kita juga vlogging di situ. Kita pokoknya basically kayak ngenal lebih dalam gitu lah tentang apa yang government is doing gitu. oke. When you say about vlogging tadi itu
dengan personal account kamu atau emang jadi kayak dibikinin satu account buat Duta Hari Air? No, personal account. Jadi kita post di personal account kita, Oke. terus entar biasanya mereka bisa repost dari situ. Jadi kita kirim video kita ke mereka, and then they're gonna post it di their official account. Gitu. Oh, oke. Sorry probably ini a sensitive question, tapi is money involved? Did you get any Yes, actually, prize and money? yes. We got prizes. Kita dikasih kayak uang jajan, bukan uang jajan juga, tapi Okay. kita dapat uang kok. For that whole year atau waktu menang? Waktu menang kan cause it's a competition gitu Oh, kan. iya, Jadi iya. obviously kita pasti Dapat got money prize. gitu. Ah, Iya, oke, dapat oke. ada prize money-nya. Tapi not in a monthly basis gitu selama setahun dapat enggak No, ya? no, Bukan ya? no, Oke. no. Karena because of the competition tadi aja gitu ya. Ya, because of the competition, and kalau misalnya kita ada tugas juga kita bisa dikasih, tapi it depends juga. Oke, betul. Tapi perasaan kemarin juga Nadine waktu kita sempat ngobrol, Nadine juga bilang banyak orang yang mungkin miss ya, nggak tahu gitu ya, dikira Duta Hari Air tuh ngapain. Terus Nadine juga bilang ternyata ada banyak program pemerintah, infrastruktur pemerintah yang berhubungan dengan Yeah. air gitu ya. Mungkin bisa diceritain beberapa, Nat, satu atau dua yang you didn't know, tapi oh ternyata government did this yang menurut kamu tuh is a very cool thing sebenarnya gitu. Tapi youth nggak tahu gitu, nggak ke Sebenarnya expose. it's not like grand gitu loh, kayak Oke. nggak terlalu grand, tapi I think it's more of like karena mereka coba masuk ke pelosok gitu kan. Oke. Jadi I didn't know ternyata mereka tuh mau apa mau biar masyarakat tuh dapat akses ke air bersih gitu Ya, kan. oke. So they built a lot of things gitu. Apa ya? I went to a lot of places. Jadi kayak Oke. ada kayak beberapa bendungan gitu Oke. kan. Kayaknya yang paling aku inget tuh cuman kayak bendungan Jatiluhur, because I was Duta Hari Air. Apparently people weren't allowed to go inside ke atas bendungannya gitu Oh kan. ya, wow. Tapi karena jadi karena kita dapat akses, terus bisa gitu berdiri di atas. And it was actually a very incredible memory, kayak bagus banget, seru banget sih itu, kayak Oke. gak bakal terlupain. That's also one of the privilege berarti ya, being Duta. Yes. Itu teman-teman yang nonton kalau agak tertarik, why don't take it further? Terus akhirnya kalau masih Duta Hari Air, you can get the prize, you can get those privileges, Yes. dan juga terus berdampak dengan tadi ngasih vlog atau ngasih awareness terus ya. What kind of awareness did you produce one poster atau website atau cuma vlogging aja? Enggak sih, most of the time kita lebih kayak vlogging, terus kita bisa interact with the people around. Okay. Sama I think the influence paling besar itu for myself. Okay. Because kayak we were exposed to like, oh ini what they did, what the government tried to do gitu tuh buat masyarakatnya. Kayak sendirinya juga merasa bersalah gitu loh, kayak aduh kalau misalnya nggak ngelakuin apa yang gua omongin ke orang, berasa kayak munafik gitu kan. So kayak I feel like sejak jadi Duta Hari Air, I tried controlling myself more di bidang saving water gitu. That's good. You have to walk the talk katanya ya. Yes. Betul ya. Jangan cuma NATO doang. Iya, NATO, not action, talk only ya. Talk only. Betul, jangan ngomong-ngomong, save water, sendirinya nggak save water gitu ya, kira-kira. Yes. Betul. So semoga info ini berguna banget nih, Nat, nanti buat teman-teman yang nonton, yang mungkin baru tahu ada Duta Hari Air, atau mungkin interested ke sana. Dan ya tadi Nadine juga bilang, for yourself juga ada impact-nya, belum lagi privileges segala macam, dan belum lagi not to mention all the impactful things you will do for your surrounding gitu. Yeah. Nah, so keren banget sih, congrats nih. Nah, tapi setahun itu ya kemarin, Nat ya? Setahun mereka akan pilih lagi kan? Iya, habis itu kita lengser. Ya, wah, oke, mantep. Tapi we're banget, quite close actually. Kita masih ngobrol sama anak-anak yang jadi junior kita. Ya, tuh. And it's worth ya. 1 year-nya itu worth banget gitu ya. I think it's worth it. Yeah, it's definitely worth it. Plus you got to make new friends juga. I think salah satu yang luar biasa banget dari kompetisi ini, karena kita bakal ketemu sama banyak orang gitu kan during the competition. We made a lot of friends. Jadi kayak friends that actually last gitu. Kayak masih ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Bagus sih, ini menjadi salah satu ajang gitu ya, mungkin ya teman-teman nggak tahu akhirnya bisa nih dicari, dikejar gitu ya.
Nah, Mm. second thing yang juga menarik ini justru teman-teman saya juga baru kemarin waktu ngobrol sama Nadine via phone baru tahu ternyata Nadine punya other things, other passion, other hobby di mana apa namanya apa journaling ya. Benar Yeah, ya, yeah, journaling itu kayak yes. apa sih journaling itu? Nat, mungkin kasih tahu sedikit. Uh, so apa ya? Kalau journaling for me personally itu tempat aku bisa curhat, tapi dalam bentuk buku gitu kan. Jadi I write everything in a book gitu. So It's everything is called a there. journal. Huh? Everything Not is here. I have a oh, lot. I oh have ya, a lot of waduh, books. waduh, waduh. Jadi Tapi bukan I kayak separate my diary ya, journals. bukan kayak diary kan, bukan. Bisa jadi some people do it as like a sort of diary, tapi kalau aku personally lebih kayak aku nyurahin apa yang aku nggak bisa ngomong ke orang di sini. Udah gitu kayak art, some people do art Ya, journaling ya, I di know. buku juga gitu kan. Jadi mereka bisa express their creativity in the book gitu kan. So I think it depends on the person juga. Ada zaman sekarang ada juga yang namanya bullet journaling. Iya. Jadi gabungin art sama di journaling itself. I think kalau journaling itself tuh orang tuh nulis gitu kan Nulis ya, biasa. betul, betul. Nulis. Oke, coba kita Ya. langsung lihat sebentar ya. Kita langsung go to Instagram page-nya Thea. Nanti boleh di-follow, boleh nanti lihat. Nah, ini dia, Jurnal Thea ya, dari Aletia Nadine. Aspire to Yes. inspire. Wah, that's a very strong quote there. Terus yang menarik nih sebelum nanti kita lihat karya-karyanya Nadine di bawah nih ya. Yang menarik kemarin Ai juga sempat lihat-lihat di sini proses growth dan juga Q&A gitu. Dimana di situ kelihatan prosesnya itu seperti apa sehingga ini tuh bukan cuma masalah langsung jadi gitu ya kan. Kira-kira untuk Ya. one journaling atau one post gitu berapa lama, Nat? It depends sih. Aku juga bikin kalau misalnya lagi ada inspirasi kan. Oke. Some itu kalau lagi banyak inspiration aku bisa kayak langsung cepet. Tapi ada some juga yang bisa take quite a long time. It ranges dari bisa 15 minutes sampai 2 hours. Oke, oke. Why did you do this? Awalnya tuh I've made this account last year gitu kan. Cuman awalnya mau post iseng-iseng aja kan. Dari dulu aku suka hal-hal yang berbau crafting gitu loh. Ya, oke. Craft and arts gitu. Tapi never really applied it gitu kan. Pokoknya people know I'm quite creative tapi I don't know gimana cara nyampeinnya. Jadi aku lihat-lihat dari dulu pengen banget bikin kayak journaling gitu. Nah, terus because of the pandemic juga kan, aku jadi aktif lagi di account ini, and I thought why not grow juga kan, karena sayang juga aku bikin banyak banget, karena kalau lagi bosen gitu kan bikin tapi gak ada yang lihat, why not share it with people and spread positivity gitu. Yes, okay, that's very good ya. Berarti dimulai dari why do you keep your hobby for yourself? Kalau ternyata itu bisa inspiring people gitu ya. Ya. Gitu. Karena toh juga nggak rugi apa-apa gitu ya. Karena Nadine emang suka ya kan. Yes. Emang you right gitu. Tapi instead of Yeah. keeping it for yourself, you post it. Apalagi sekarang banyak banget social media dan teenager youth zaman sekarang kan social media banget gitu kan. Bahkan for your information ini Nadine juga punya satu account TikTok ya, Nat. Iya. Ya, tentang journaling juga, tapi katanya kemarin sayang lagi di apa namanya shadow Di ban ya. shadow ban. Ya, semoga cepat pulih tuh. Di situ lebih fantastik lagi nih teman-teman. 16.000 follower ya. Betul, Nat? Yes. Tuh 16.000 follower. Namanya sama atau beda? No, namanya Ale Tempe. Oke, nanti Ale kita coba Tempe gitu. Oke lah, nanti kita tulis di situ ya biar teman-teman yang nonton bisa tahu juga. Yang di sini sih memang 996 follower, apa yang di TikTok benar-benar makin apa namanya membludak gitu 16.000 follower. And again, Nadine starts from her hobby, bukan not for money, not for popularity gitu ya. Cuma ya udah pengen impact share aja ke orang. Nah, sekali lagi sebelum lanjut lagi biar pada penasaran nih ngelihat karyanya, Q&A juga menjadi salah satu fokus saya kemarin waktu saya lihat-lihat your IG. There are a lot of them, a lot of your friends asking not only about journaling, tapi ada yang nanya beli brush pen di mana, ada yang nanya gimana Ci supaya estetik, terus ada yang nanya apa ya, bahkan toko ya kalau nggak salah ya, nanya mereknya apa tempat tokonya gitu ya. Iya. Ya, terus di situ you share everything to them gitu kan. Yeah, I tried my best, cause why not share the good things gitu kan.
it's actually kayak apa ya? It's a personal gain for me ketika orang feel inspired and then mereka kayak oh gue mau coba mereplikasikan atau mau coba bikin sesuatu kayak dia gitu. I Ya, feel ya. like my goal is achieved gitu kan. Yes. I want to inspire people and people get inspired by me. So like Indeed. Waduh, Alethea Nadine, everyone. Nah, coba kita scroll sedikit ke bawah nih ya tuh. Filternya pun rapi, bagus. Apa? You use the same one tone color gitu ya. yeah. Nah, contoh misalnya ada satu contoh nih, kemarin kalau saya suka nih banget nih, lihat yang ini nih. I think this is you got this from your seminar, I think leadership camp. Yes. Ya, terus didiriin gini, aduh bagi saya yang nggak bisa art sih, ngeliat begini sih seneng banget gitu. Kalau saya bisa dulu bikin catatan kayak gini sih, Nat, mungkin saya 100 terus sih ulangan ya. Bahkan nih ya, for your information, karena kebetulan Nadine ini adalah muridnya istri saya, jadi saya tahu sedikit juga tentang Nadine. Pernah catatan Nadine itu mau dibeli sama temennya, betul Nat? Buat UN. Bayangkan, kalau kalian punya teman kayak Nadine, catatannya kayak gini, gimana kalian nggak mau minta atau beli? Akhirnya dibeli nggak, Nat? Dikasih nggak? Enggak. Waduh, kacau. Oke, Sayang. iya sayang betul. Soalnya kalau kita lihat The Six Thinking Hat itu kayak udah, aduh dari zaman saya dulu sampai sekarang juga that material ya sama Six Thinking Hat. Tapi when I see you bikinin jadi kayak gini ya jadi menarik dan jadi sesuatu yang fresh gitu, sesuatu yang new gitu. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi lanjut ke bawah, some of them are tulisan-tulisan besar, some of them tulisan kecil, buku, some of them are art gitu ya, bunga segala macam. Lalu ada yang Bible verse kalau nggak salah ya, Nadine. Iya, iya. Betul, dia ada Bible journaling juga, Bible verse Yeah. ditulis di situ. So basically it's everything ya, everything that you think. Yes, everything that I don't know, yeah, everything that I make. Jadi kayak nggak ada tema sebenarnya gitu ya. Nggak ada sih kayak kalau aku lagi Bible journaling ya udah aku post gitu. Kalau lagi pengen kayak mencurahkan curhat gitu, ya gitu. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang berbau kayak misalnya campus atau things yang lebih kayak self development, aku juga share gitu sih. Oke, ya, good. Nggak ada tema, yang penting ya apa yang lagi mood ditulis, di-share gitu ya. Yes, Ada satu yes. lagi nih guys, sebelum kita selesai nih, yang paling menarik nih ya. Di paling bawah, nanti kan lihat sendiri karya-karyanya, tapi di paling bawah means the first post adalah Itu Dear Future Husband Dear one. Future Husband. Waduh, ini sih udah duta air. Oh ya my kan? gosh. Future Husband-nya Nadine bakal dibuatin jurnal loh. Mantep nggak sih? Ada yang mau daftar nggak di komennya jadi Future Husband Nadine? Apa nih Nat? Soalnya ini when I look at ini your first post, berarti kan waktu pas bikin ini dong, pas you decided untuk bikin IG ini, terus ini berarti di No awalnya. sih, actually it's not the first post. Ada beberapa post yang aku archive karena it was before. Tapi this post itu yang bikin aku lebih kayak decide I wanted to stick with this gitu. Yang bikin aku mau, oh ya udah, gue mau ngembangin account ini. Actually it was this post, kayak mulai dari this post. So it's like a new beginning. Berarti isinya apa nih? Isinya kriteria calon suami Nadine gitu? Enggak dong. Mas aku tuh, wait, I actually put that though. Aku masukin loh kayak my future husband, apa kriteria my future husband. Jadi ntar my future husband bisa baca itu kan. Ya, kayak ntar dia bisa centangin yang mana aja. So basically apa ya, gak tahu. Jadi waktu itu aku kayak terinspirasi gitu kan. Jadi ngeliat apa sih journaling prompts gitu kan, mau bikin journaling tentang apa. Terus tiba-tiba ketemu ada beberapa YouTuber tuh yang bikin some Christian YouTubers gitu kan, ada apa di TikTok juga mereka bikin kayak Dear Future Husband Journal. Terus aku bilang kayak aduh why not, cause like my dream itu kan one day I want to get married gitu kan. Yeah. So kenapa nggak gabungin hal yang aku suka terus share it with my husband later on. Jadi aku kayak oh yaudah, I decided I'm gonna make a Dear Future Husband Journal. Jadi basically apa ya, aku nulisin nggak setiap hari juga sih, lebih kayak aku nulisin hal-hal yang misalnya lagi berkesan. Misalnya kayak oh my birthday aku tulis, terus what I did on this birthday. Terus some Bible verses, misalnya kayak ada Bible verse yang kayak bener klik gitu kan, aku tulis. Jadi kayak share kenapa nggak memories zaman dulu, jadi dia bisa tahu aku sebelum ketemu dia gitu. Iya begitu. Oh, ada. And
know, I'm such a hopeless romantic gitu. Enggak lah. Keren. Kalau menurut aku sih keren. Makanya pas kemarin pas lihat, waduh keren banget nih punya jurnal The Future Husband. Dan ternyata dalamnya bukan hanya masalah kriteria cowoknya, tapi ternyata ada banyak ya. Ada banyak hal. Ada surat-surat buat dia juga ya. Waduh. Mantap. Menarik. Keren. Tapi benar-benar apa sih? Ya aku sih lihatnya di sini gini, Nat. Aku lihat banget di mana you said that you like crafting gitu kan, art and crafting, and I can see that kamu tuh kasih itu di semua gitu, your catatan, waktu take notes, waktu apa, ikut leadership camp, waktu baca Bible, bahkan sampai your romance life juga, you put your hobby into it gitu loh. Itu yang saya lihat Ya, mungkin bisa dipelajarin juga sama teman-teman bahwa hobi kamu yang kecil, passion kamu yang kecil ini bisa efek ke semua impact lo di hidup kamu gitu. I Nah, agree. bukan berarti cuma satu aja suka art ya udah gambar doang ya enggak juga gitu. Bisa banyak hal gitu. So I think that's what's good gitu. Last one is ada tips not atau sentences gitu, suggestion buat teman-teman di luar sana yang lagi mau coba explore their potential, their talents. What can you say for them? Okay. I only have this one motto that I try to stick by. I always say this. Don't be afraid of being different. Be Okay. afraid when you're the same with everyone else. Okay. Itu sih. I feel like semakin kayak kita technology advances gitu and all that, udah gitu kayak everybody pakai phone gitu kan, interact through social media. Terus kita jadi a lot of people jadi makin insecure, terus kita makin ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Gue pengen jadi dia, gue pengen jadi dia. Betul. Tapi I feel like it's very important to know that you're unique gitu. Buat apa Betul. kita semua sama, orang kita diciptain berbeda gitu. Wow, So I feel mantap. like itu sih. Ya, betul. Inspiration, nggak ada yang salah dengan inspiration ya. Kita bisa lihat orang ya kan. Yes. Tapi jangan sampai kita jadi pengen banget niru orang itu, pengen sama, Mhm. sini terkenal, kita pengen terkenal. Seperti Nadine bilang, kita diciptakan beda-beda, talenta kita, potensi kita beda-beda. Ada yang bisa gambar, ada yang bisa nulis, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa masak. Go ahead, Yeah. explore your talents, explore your potential. Itu. Sekali lagi thank you Nadine udah datang nih, dan semoga ceritanya nanti bisa sharing-sharingnya bisa berimpact juga buat teman-teman yang nonton. Bye-bye Nadine. Bye. Thank you for watching. Like jika kamu suka, subscribe buat ikutin semua ceritanya, share jika kamu rasa video ini berguna. Kamsahamnida.